Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Fatihah ya, salah satu ya di antara pokok-pokok isinya ya, selain daripada akidah juga adalah ibadah. Ibadah adalah buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan segala sifat kesempurnaannya, orang yang meyakini adanya segala sifat kesempurnaan Allah akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran ibadah ini dipaparkan dalam surah Al-Fatihah dengan firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, ini dalam ayat ini Allah mengajari hambanya agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi maka ayat ini selain mengandung ajaran tentang tauhid, juga mengandung ajaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Jadi untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, Allah membuat peraturan-peraturan ya, hukum-hukum ya, menjelaskan kepercayaan ya, memberi pelajaran dan contoh-contohnya. Ini semua adalah laksana jalan lurus yang dibentangkan Allah yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Maka berbahagialah mereka yang ya menjalani, dan sengsaralah orang yang menghindari daripada jalan itu ya. Jadi mengikuti jalan yang lurus ini artinya ialah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi peraturan-peraturan, menjalankan hukum-hukum dan berpegang kepada akidah yang benar. Mengambil pelajaran dan teladan dari contoh-contoh yang telah diberikan Allah. Hal itu juga ya diterangkan dalam ayat-ayat lain yang menjadi uraian daripada surah Al-Fatihah ini. Nah, ibadah tidak dapat dipisahkan dari tauhid. Sebagaimana tauhid pun tidak dapat dipisahkan dari ibadah. Karena ibadah adalah buah dari tauhid dan ia tidak mempunyai nilai dan harga kalau timbulnya tidak dari perasaan tauhid. Ya, demikian pula halnya dengan tauhid, yakni tauhid itu tidak akan subur hidupnya di dalam jiwa dan raga manusia kalau tidak selalu dipupuk dengan ibadah. Nah, sebab itu di dalam surah Al-Fatihah ini di samping disebut tauhid, disebut juga ibadah. Kedua-duanya secara ringkas ya, nanti akan diikuti dengan penjelasan-penjelasan pada ayat-ayat lain di dalam surah-surah yang lain. Lalu isi pokok daripada surah Al-Fatihah juga termaktub di dalamnya adalah hukum-hukumnya. Ini dalam rangka beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, Allah menetapkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan. Ya, ada yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan Allah dan juga hubungan dengan masyarakat dan alam seisinya. Dalam Al-Quran banyak didapati ayat yang berhubungan dengan hukum dan peraturan itu. Ya, semua ayat ini adalah penjelasan dari apa yang dicantumkan dalam surah Al-Fatihah. Allah memberi tuntunan hukum dan peraturannya dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Jalan yang menyampaikan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, yaitu akidah.
kepercayaan yang benar, hukum dan peraturan, ya, pelajaran yang dibawa oleh Al-Quran sebagaimana disebutkannya. Juga isi pokok dalam Al-Fatihah juga mengandung janji dan ancaman. Al-Quran juga berisi, ya, janji dan ancaman. Allah menjanjikan kebahagiaan kepada mereka yang beriman dan yang berbuat baik. Ya, sebaiknya Allah memperingatkan mereka yang mempersekutukannya, yang membuat kejahatan dengan azab. Ya, janji dan ancaman itu ditujukan kepada umum kaum dan bangsanya. Di dalam surah Al-Fatihah terdapat ayat-ayat yang mengandung janji dan ancaman. Seperti di ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini menyebut Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menjanjikan kepada mereka yang beriman dan berbuat baik limpahan karunia dan nikmat. Lalu yang kedua, Maliki Yaumiddin, ya, pemilik hari pembalasan. Ya, pada hari itu perbuatan manusia sewaktu di dunia akan dibalas. Ya. Surga untuk mereka yang beriman dan berbuat baik, dan neraka bagi mereka yang ingkar dan berbuat kesalahan. Ini adalah janji dan peringatan Allah. Ihdinas shiratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus akan bahagia, dan yang menghindarkan diri dari jalan yang lurus akan celaka. Dengan ini dapat dipahami bahwasanya ada janji dan ancaman Allah di situ. Lalu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya. Ada orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para rasul-rasul Allah, nabi-nabi Allah, orang-orang saleh dan siddiqin. Atau ada juga orang-orang yang semacam ini akan diberi pahala dan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, jannatun na'im. Dan ini adalah janjinya. Nah, di samping itu ada pula orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu mereka yang tidak mau menjalani jalan yang lurus, ya. Padahal udah tahu tuh itu mana jalan yang benar. Dan ada apa pula orang yang sesat, yaitu orang yang tidak mengetahui jalan yang lurus, dan juga dia mengetahuinya tetapi ia tersesat dalam menempuh jalan itu. Mereka yang dimurkai Allah dan orang yang sesat itu akan menerima hukuman, menderita dia dari hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah suatu peringatan, ya, bagi mereka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang terakhir pokok isi kandungan dalam Al-Fatihah itu adalah kisah-kisah, ya, untuk menjadi contoh dan teladan, pelajaran dan iktibar kita, ya. Ya, Al-Quran juga telah menceritakan keadaan bangsa-bangsa dan kaum-kaum yang telah lalu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi kepada mereka, dan telah membuat peraturan, hukum dan syariat untuk kebahagiaan hidup mereka. Di antara mereka ada yang menerima dan ada yang menolak, dan Allah menerangkan apa akibat dari penerimaan dan penolakan itu untuk dijadikan iktibar dan pelajaran buat kita. Lebih kurang 3/4 dari isi Al-Quran adalah cerita tentang bangsa-bangsa dan umat yang lalu, serta anjuran dari Allah untuk mengambil iktibar dan pelajaran dari keadaan mereka. Nah, di dalam surah Al-Fatihah, keadaan bangsa-bangsa dan umat-umat yang telah lalu itu dipaparkan dalam firman-Nya, Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya,
bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ya, dengan keterangan yang disebutkan ini jelaslah bahwasanya surah Al-Fatihah mengandung kesimpulan isi Al-Qur'an dalam surah-surah yang berikutnya. Ya, jadi memang Al-Qur'an itu ya terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Ya, yang mana surah Al-Fatihah itu ya mengandung daripada intisari dari isi Al-Qur'an yang berisi akidah, ibadah, hukum-hukum, janji dan ancaman Allah serta kisah-kisah. Nah, mudah-mudahan ini menjadi gambaran awal daripada surah Al-Fatihah yang nanti kita sambung lagi dengan penjelasan daripada tafsir daripada surah Al-Fatihah itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.